menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tidak bisa dibilang itu sedihnya mereka itu seperti apa. Saya kenal sama kembarannya Mina, mamanya Mina, adiknya Mina. Saya nggak bisa kata-kata, nggak bisa bilang saya udah sedih begini kehilangan teman dan dituduh pembunuh dia. Itu saya udah nggak tahu mikirnya mesti gimana. Anak nih, aduh, susah lah, detektor nggak bisa lewat, tapi nggak tahu, belum dicoba katanya. Tuh belum dicoba juga lewat. Super ini dia, tenang ya, pembawaannya cool. Ya pembunuh berdarah dingin lah begitu kasarnya. Anak saya korban aja, udah ketemu dia sial lah kasarnya begitu dah. Halo, Bob di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang telah menjadi sorotan hangat di masyarakat baru-baru ini. Kasus Myrna Salihin yang sebelumnya tenggelam dalam sejarah kembali mencuri perhatian publik setelah rilisnya film dokumenter yang kontroversial berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang diproduksi oleh Netflix. Kasus tragis ini terjadi pada tahun 2016 saat Myrna, putri dari pengusaha sukses Indonesia, Edi Darmawan Salihin, tiba-tiba meninggal karena keracunan cyanida yang dicampurkan dalam secangkir es kopi. Pelaku dibalik kematian tragis ini adalah temannya sendiri, Jessica Kumala Wongso, yang pada akhirnya divonis hukuman pidana selama 20 tahun. Namun, setelah menonton film dokumenter ini, masyarakat mulai meragukan kebenaran dibalik putusan tersebut. Sejumlah spekulasi baru dan kejanggalan dalam kasus ini diungkapkan dalam film tersebut. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, bahkan membuat pengungkapan mengejutkan dalam kanal YouTube milik Deddy Corbuzier. Film ini rilis pada tanggal 30 September 2023 dan mencuri perhatian masyarakat karena menghadirkan berbagai pernyataan baru. Sebagai hasilnya, masyarakat mulai meminta keadilan bagi Jessica Wongso. Bahkan, mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi melalui akun Instagram pribadi beliau. Masyarakat berharap Presiden akan memberikan perhatian dan membuka kembali kasus ini untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Namun, di balik semua perdebatan tentang kasus ini, kita tidak boleh melupakan siapa sebenarnya Myrna Salihin, yang menjadi korban cyanida dalam peristiwa tragis ini. Pada video kali ini, kita akan menggali informasi lengkap tentang profil dan biodata mendiang warayan Myrna Salihin, wanita cantik yang kisahnya dipenuhi dengan misteri. Langsung aja kita bahas. Lahir pada tanggal 30 Maret 1988 di Jakarta, Wayan Myrna Salihin, atau yang lebih akrab disapa sebagai Myrna Salihin, adalah seorang wanita yang lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Ia adalah putri dari Edi Darmawan Salihin, seorang pengusaha sukses keturunan Tionghoa Indonesia, dan Niketut Sianti, seorang wanita yang berasal dari Bali. Myrna tidak sendirian dalam keluarganya. Ia memiliki seorang saudara kembar identik yang bernama Made Sandi Salihin. Salah satu aspek menarik dalam kehidupan Myrna adalah perbedaan keyakinan agama dengan sang ayah. Meskipun ayahnya menganut agama Islam, Myrna dikenal sebagai seorang Kristen yang kuat dalam keyakinannya. Keluarga Myrna adalah keluarga yang tergolong menengah ke atas, dan pendidikan tinggi selalu dihargai di keluarga mereka. Myrna memulai pendidikannya di Jubilee School yang terletak di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Namun, semangatnya dalam mengejar pendidikan membawanya lebih jauh. Ia melanjutkan studinya ke luar negeri, tepatnya di Billy Blue College of Design Australia dan Swinburne University of Technology Australia.
Ini adalah langkah besar dalam mengembangkan karirnya, terutama di bidang desain grafis. Selama masa sekolah, Mirna adalah salah satu siswa yang menjadi idola bagi teman-temannya. Meskipun dikenal sebagai pribadi yang luar biasa, ia tetap rendah hati dan mudah bergaul. Ia juga menjaga reputasinya sebagai siswa yang rajin tanpa memiliki catatan merah selama masa pendidikannya. Semua karakteristik ini mencerminkan kepribadiannya yang baik hati dan tekadnya untuk mencapai kesuksesan melalui pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya di Billy Blue College of Design Australia dan Swinburne University of Technology Australia, Mirna memulai perjalanan karirnya sebagai seorang desain grafis. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dalam desain, ia siap menghadapi dunia profesional. Pengalaman pendidikan di luar negeri memberi wawasan dan keterampilan yang luas dalam bidang desain grafis, yang membuatnya selalu bersemangat dalam mengejar asa. Selain sebagai seorang desainer grafis, Mirna juga terlibat dalam dunia bisnis. Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa ia merupakan pemilik sekaligus manajer di Monet Gifts and Favors serta Miska Design. Keterlibatannya dalam bisnis menunjukkan kemampuannya untuk mengolah perusahaan dan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan profesionalnya. Kombinasi antara bakat desain grafis dan kewirausahaan menandai perjalanan karir yang beragam. Dalam dunia asmara, Mirna Salihin diketahui telah menjalin pernikahan yang penuh dengan kehangatan. Ia menikah dengan Arif Sumarko di Bali, Indonesia, setelah sebelumnya menjalani hubungan asmara selama 10 tahun. Pernikahan ini menjadi babak baru dalam hidup keduanya, yang dipenuhi dengan harapan dan impian masa depan bersama. Kisah cinta Mirna dan Arif berawal dari pertemuan mereka di Australia. Saat itu, keduanya tengah mengejar pendidikan tinggi, dengan Mirna tinggal di Sydney dan Arif di Melbourne. Hubungan mereka tumbuh berkembang di tengah kesibukan belajar, dan menggali pengalaman baru di negara asing. Cinta mereka berhasil mengatasi jarak dan waktu. Meski awalnya mereka merencanakan hidup bersama sebagai sepasang suami istri, takdir berkata lain. Pernikahan mereka hanya bertahan sebentar. Nyawa Mirna Salihin direnggut dalam waktu yang singkat setelah mereka resmi menjadi suami istri. Setelah kepergiannya, Arif Sumarko yang berprofesi sebagai seorang wira swasta di bidang jual beli hasil bumi telah menetap di Melbourne, Australia. Kisah cinta mereka yang terputus secara tiba-tiba menjadi peristiwa tragis yang meninggalkan banyak tanda tanya dalam benak banyak orang. Kepulangan Mirna ke Indonesia pada tahun 2008 tidak memutuskan hubungannya dengan Jessica secara tiba-tiba. Meskipun berjarak, hubungan persahabatan mereka tetap kuat. Mirna sering melakukan kunjungan ke Australia, tempat Jessica tinggal, untuk mengurusi berbagai hal. Jessica mengakui bahwa Mirna selalu mencarinya ketika berada di Australia. Mirna bahkan beberapa kali membawa calon suaminya Arif Sumarko saat berkunjung pada tahun 2012. Keluarga Mirna juga terlibat dalam kunjungan tersebut. Namun, perubahan dalam hubungan mereka terlihat pada tahun 2014 ketika Mirna mengunjungi Australia sendirian. Peristiwa pada bulan Oktober tahun 2014 menjadi poin kunci yang mendefinisikan perubahan dalam hubungan Mirna dan Jessica. Arif Sumarko, dalam wawancara dengan Kompas TV pada Juli 2016, menceritakan momen tersebut. Jessica, yang jarang membicarakan masalah pribadi, akhirnya membuka hati kepada Mirna tentang pacarnya yang suka menggunakan narkoba, sering berhutang, dan berperilaku kasar. Mirna, dengan sifat belak-belakannya, memberikan saran tulus kepada Jessica untuk meninggalkan pacarnya. Namun, kata-kata Mirna yang terlalu jujur mungkin menyakiti hati Jessica. Setelah pertemuan itu,
Jessica tidak pernah lagi menghubungi Myrna. Hingga pada bulan Desember tahun 2015, Jessica mengajak Myrna bertemu kembali di Indonesia. Myrna berharap bahwa masalah di masa lalu sudah diselesaikan. Sebelum pertemuan tersebut, Myrna bahkan meminta suaminya Arif untuk menemaninya bertemu dengan Jessica, karena ia merasa khawatir dan takut dengan reaksi Jessica. Saat pertemuan terjadi, Jessica terlihat berbeda dan suasana menjadi tegang. Mereka merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jessica. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin merenggang. Inilah awal mula perjalanan menuju kasus pembunuhan melalui kopi Vietnam yang tragis. Pada hari Rabu, 6 Januari tahun 2016, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, seorang perempuan berbusana kasual dengan baju coklat dan celana jeans gelap memasuki Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Perempuan itu adalah Jessica Kumala Wongso yang datang lebih awal untuk bertemu dengan dua sahabatnya, yaitu Wayan Mirna Salihin dan Bun Juwita alias Hani. Setelah melangkahkan kakinya ke dalam kafe, Jessica yang datang sendirian segera berbicara dengan seorang pelayan di sana. Tidak lama kemudian, ia melangkah masuk ke dalam kafe. Kira-kira 2 jam kemudian, Myrna dan Hani tiba bersamaan di kafe tersebut dan duduk di meja nomor 54. Namun, tak seorang pun yang bisa menduga bahwa peristiwa di kafe itu akan menjadi awal dari tragedi memilukan yang akan mengubah nasib persahabat Mirna Salihin, Hani, dan Jessica Wongso selamanya. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Jessica tiba di Cafe Oliver. Ia memesan meja di area tanpa asap rokok bersama seorang resepsionis bernama Aprilia Cindy Cornelia. Hanya 2 menit setelah kedatangannya, sekitar pukul 15.32 waktu Indonesia Barat, Jessica keluar sebentar dari kafe meninggalkannya. Pukul 16.14 waktu Indonesia Barat, Jessica kembali ke kafe dengan membawa 3 paper bag di satu tangan dan tas di tangan lainnya. Ia duduk di meja 54 setelah diberikan buku menu oleh resepsionis. Setelah resepsionis pergi, Jessica meletakkan 3 paper bag di atas meja dan duduk di ujung sofa. 3 menit kemudian, pada pukul 16.17 waktu Indonesia Barat, Jessica pergi ke ruang koktail dan berbicara dengan bartender. Kemudian, ia berdiri di depan meja bar, menoleh ke kiri, kanan, dan belakang, serta meminta bantuan pelayan untuk mengambil fotonya. Pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, Jessica pergi ke ruang kasir, berbicara dengan pelayan, dan membayar pesanannya. Setelah itu, ia kembali ke meja 54 dan duduk di ujung sofa, sering menoleh ke sekitarnya. Kemudian, sekitar pukul 16.24 waktu Indonesia Barat, pelayan membawa pesanan Jessica berupa 2 koktail dan es kopi Vietnam ke meja 54. Pelayan itu berada di sana hingga pukul 16.26 waktu Indonesia Barat untuk menyajikan kopi. Namun, posisi koktail yang berada di ujung meja yang jauh dari Jessica, sementara es kopi Vietnam berada dekat dengannya. Pada pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, Jessica menggeser paper bag sehingga CCTV tidak dapat melihat dengan jelas meja nomor 54 dan es kopi Vietnam. Pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Jessica memindahkan dudukan menu ke ujung meja dan memindahkan paper bag sehingga CCTV tidak bisa memantau meja dengan jelas. Ada beberapa pergerakan tangan yang tidak jelas pada saat itu. Selanjutnya, pada pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, Hani dan Myrna tiba di kafe. Mereka bersalaman dan berpelukan dengan Jessica di depan meja 54. Myrna duduk di tengah, diapit oleh Jessica di sisi kiri dan Hani di sisi kanan. Selanjutnya pada pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, Myrna meminum kopi dan langsung menunjukkan reaksi yang aneh, mengibas-ngibaskan tangannya di depan mulut setelah meminumnya. Hani mencoba memeriksa kopi tersebut. Selanjutnya, pada pukul 17.19 waktu Indonesia Barat, Myrna terkulai tak sadarkan diri, mengalami kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Panikan pun menyelimuti Cafe Oliver. Hani dan karyawan kafe berusaha membantu Myrna. Jessica yang semula berdiri di kejauhan, hanya melihat tanpa membantu. Di CCTV, Jessica terlihat menggaruk pahanya dan tangannya. Selanjutnya pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat, Myrna dibawa dengan kursi roda ke klinik mall dan Arif, suami Myrna, mendapatkan telepon dari Hani yang memberitahu bahwa Myrna dalam keadaan kritis.
Arif tiba di Grand Indonesia dan bersama Hani dan Jessica membawa Mirna yang tak sadarkan diri ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya, nyawa Mirna tidak dapat diselamatkan. Pada malam harinya, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, melaporkan kematian putrinya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tewas secara tidak wajar. Ribut-ribut dari Polsek Petamburan. Oh begini bang, saya kan belum tahu kasusnya. Jadi kita sekeluarga kumpul tuh waktu malam menduka itu belum tahu sama sekali kalau bahwa Mirna itu diapa-apain gitu, belum tahu lah. Ya katanya udah siap dimakamkan. Betul, rencananya 1-2 hari itu kita makamkan. Tapi kita lagi mikir-mikir juga, mikirnya begini, ini kenapa ya mati? Itu masih teka-teki itu. Begitu Pak Krisnamukti datang dengan dokter Musyafak, itu kepala dokter dokes daripada otopsi yang di Keramat Jati itu. Dia jelaskan ke saya, Pak Edi tolong ceritain deh kasusnya. Saya belum lihat, saya bilang CCTV. Ya kalau gitu besok kita lihat. Tapi ini nggak boleh lama-lama, otopsi dulu. Karena saya bilang, ini minum bertiga, Jessica, Hani, sama Mirna. Penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Perkara ini kemudian berlanjut ke pengadilan dan hasilnya Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mirna yang direncanakan dengan hukuman penjara selama 20 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut kemudian dikonfirmasi di tingkat banding dan bahkan di kasasi. Ketua Majelis Kasasi, Artijo Al-Qotsar, juga menyimpulkan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Vonis ini tidak berubah. Meskipun upaya peninjauan kembali tidak berhasil, pada tahun 2018, Hakim Agung Suhadi, Hakim Agung Sofyan Sitompul, dan Hakim Agung Sri Murwahyuni memutuskan bahwa Jessica tetap bersalah dalam kasus ini. Putusan perkara menyatakan bahwa rangkaian putusan dari tingkat pengadilan, banding hingga kasasi, menyimpulkan bahwa Jessica bertanggung jawab atas pembunuhan yang direncanakan. Dan ini menjadi akibat dari peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jessica. Pada tanggal 16 Februari tahun 2016, pihak Jessica mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi gugatan tersebut ditolak dengan alasan kesalahan alamat. Persidangan dalam kasus ini dimulai pada 15 Juni tahun 2016. Diperlukan 32 kali persidangan sebelum hakim akhirnya memutuskan bahwa Jessica bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun pada 27 Oktober tahun 2016. Sejumlah kriminolog berpendapat bahwa kasus kematian Mirna adalah kasus yang rumit, karena tidak ada bukti secara langsung yang tegas menunjukkan bahwa Jessica adalah pelakunya. Tidak ada bukti yang pasti bahwa Jessica mencampurkan cyanida ke dalam minuman Mirna. CCTV di Cafe Oliver hanya merekam Jessica memindahkan gelas kopi Mirna beberapa kali dan tampaknya mengambil sesuatu dari tasnya. Menurut Guru Besar Sosiologi Hukum FISIP Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, polisi mengandalkan keterangan dari beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dalam kasus ini. Namun, bukti langsung yang dapat membuktikan Jessica sebagai pelaku masih sangat minim. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara Jessica sudah lengkap. Setelah polisi mengumpulkan 37 barang bukti, termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi. Di sisi lain, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica dalam persidangan, menganggap bahwa rekaman CCTV tidak dapat digunakan sebagai bukti utama. Kuasa hukum Polda Metro Jaya, Nove Irone Surentu, menjelaskan bahwa meskipun tidak ada bukti langsung yang membuktikan pembunuhan, seseorang masih dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti lain. Seperti kesaksian para saksi, polisi dapat mengumpulkan petunjuk dari pemeriksaan tersebut untuk membangun kasus. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan bukti tidak langsung dalam memutuskan bahwa Jessica bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna. Ini mencakup siapa yang memesan minuman, siapa yang mengendalikan minuman tersebut, dan adanya gerak-gerik mencurigakan.
Jessica telah mencoba upaya hukum dengan mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, upaya tersebut telah ditolak. Jessica saat ini masih dipenjara di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Meski Jessica Wongso telah divonis bersalah, serta dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, ia tetap tidak mengakui bahwa ia dengan sengaja menghabisi nyawa Mirna. Mata publik pun tertuju kepada ayah dari Mirna setelah banyak kejanggalan yang diucapkan, serta pengakuan dari Jessica dalam film dokumenter yang telah ditayangkan di Netflix. Tidak bisa dibilang itu sedihnya mereka itu seperti apa. Saya kenal sama kembarannya Mina, mamanya Mina, adiknya Mina. Saya nggak bisa kata-kata, nggak bisa bilang saya udah sedih begini, kehilangan teman dan dituduh membunuh dia. Itu saya udah nggak tahu mikirnya mesti gimana. Tapi kenyataannya apa yang dia tayangkan itu nggak sesuai dengan kenyataan yang ada itu. Waduh, parah itu Netflix tuh. Sehingga inilah yang terjadi. Makanya saya mohonlah izin kepada Bapak Ibu, adik-adik saya, karena Om udah tua kan juga sekarang. Pemirsa lah. Ya pemirsa lah. Nah, jangan sampai terkecoh oleh Netflix. Netflix itu dia cari duit. Terus terang, Bang Karni, ya, saya tidak akan mau melakukan pembelaan ini sedemikian seriusnya dengan beberapa tim saya yang berjasa di sini. Kalau saya betul-betul tidak yakin bahwa dia tidak bersalah, saya tidak berani mengatakan 100% dia tidak bersalah, tapi 99,99009 itu persen saya yakini dia tidak bersalah. Karena 1% itu minimal Tuhan yang punya kekuasaan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga siapapun pelaku yang tega menghabisi Mirna segera terungkap. Serta kita doakan yang terbaik untuk keluarga serta mendiang Wayan Mirna Salihin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak melewatkan pembahasan saya dalam kasus-kasus selanjutnya. Terakhir, Bob di sini. See you on the next video.